Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat teori Mas Boy dimanapun Anda berada. Bagi sedulur semuanya yang baru menemukan channel ini, selamat bergabung dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya ya, dan jangan lupa di like juga agar konten-kontennya semakin menarik. Oke, para sedulur semuanya dimanapun Anda berada, pembahasan kita kali ini adalah tentang spool, koil spool ya. Kenapa koil spool speaker itu bisa terbakar? Tentunya semua itu adalah ada penyebabnya kenapa bisa sampai terbakar ya. Oke sahabat semuanya, di depan kita ini ada satu unit kerangka speaker ya. Ini kerangka speaker 12 in ya. Ini speaker biasa, speaker merek DAT dengan wattnya itu 200 watt. Nah ini lor ya, yang akan kita bahas adalah kenapa speaker itu cepat sekali kebakar, bisa terbakar koil spoolnya. Tentunya ada beberapa faktor penyebabnya ya. Oke lor, sebelum kita bahas, kita akan perkenalkan ada beberapa koil spool nih. Oke lor, ini ada spool nih ya. Ini spool 1240 ya. Kalau ACR itu speaker 1240 itu spoolnya di ukuran 45,5 mili. Agak besar ya, kalau sekitaran 1 in atau berapa in, 2 in mungkin ya. Juga ada spool, ini spool 3 in. Ini biasanya di speaker 15 in, 15 500 atau 15 600 ya. Ini spool 3 mili. Kemudian ada spool yang besar nih. Ada spool ukuran gede nih. 18 in yang 1000 watt. Tentu spool yang jenis ini tuh banyak macamnya lor. Ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang lilitannya sedikit, ada yang lilitannya banyak. Kalau yang lilitannya banyak ini karakternya itu ngesap ya. Kalau lilitannya ini banyak lebih dari 2 cm itu ngesap. Kalau sedikit itu ngemit suaranya ya. Kalau spoolnya ini lilitannya ini sedikit, itu suaranya karakternya ngemit. Ini speaker 18 in ya. Ini 99,2 mili atau 0,5 mili. 4 in lor ya. Ini 4 in biasa dipakai di Excellent, ACR 15 in ataupun 18 in sama. Oke lor, kita akan bahas kenapa spool speaker seperti ini bisa terbakar saat dihidupkan, baik itu di home karaoke ataupun di lapangan hajatan. Kenapa bisa sampai terbakar? Jadi faktor pertama, yang pertama adalah kita harus mengetahui berapa watt dari speaker kita. Contoh ya, speaker ini 200 watt. 200 watt. Kalau kita menggunakan power melebihi dari kapasitas speaker ini, misalkan kita menggunakan power yang gede, menggunakan power yang 1000 watt misalkan ya, 1000 watt per channel. Kita menggunakan speaker 12 in dengan wattnya hanya 200 watt, otomatis speaker tidak akan bertahan lama karena spool ini hanya mampu menampung beban 200 watt. Sementara dialiri dengan power yang kapasitasnya di atas speaker, maka yang akan terjadi adalah spool ini, kawat ini menjadi panas lor. Panas lama-kelamaan merenggang terus ngoser ke bodi magnet ini. Yang terjadi akhirnya terjadi pergesekan antara spool kawat dengan magnet, akhirnya terjadi kebakar ataupun gosong ataupun hangus lur.
Itu yang pertama lur. Penyebabnya adalah output maksimal tidak sesuai dengan speaker yang dipasang. Jadi usahakan speaker dan power itu harus sama, minimal tidak selisih jauh ya. Minimal itu powernya itu lebih kecil dari speakernya. Minimal itu selisihnya itu hanya berapa watt gitu ya, tidak terlalu tinggi powernya, spoolnya nanti bisa gosong. Itu faktor pertama lur. Faktor kedua penyebab spool ini bisa gosong ya, penyebabnya tentu banyak lur. Pengaruh dari keluarnya tegangan DCO dari power amplifier yang kita pakai ya, dari power yang kita pakai ya. Jadi mengetahui ciri-ciri ampli yang terkena DCO, kita mengeluarkan tegangan DCO itu adalah ciri-cirinya ya, saat kita hidupkan tanpa ada suara musik yang keluar itu daun speaker itu naik turun gitu ya, dapat tuh ngesoknya itu, ngebernya itu naik turun cepat ya, tanpa ada musik. Itu pertanda DCO nya itu sudah keluar dari power amplifier. Jadi kalau dibiarkan lama kelamaan itu akan terjadi panas pada spool, koil spool, lalu terjadi gosong dan terbakar. Itu penyebab yang kedua adalah keluarnya DCO dari power amplifier ya. Dan yang ketiga penyebab spool ini bisa terbakar, tentunya faktor yang pertama kedua tadi, selain faktor kedua tadi ada lagi lor ya. Faktor kedua adalah, ketiga adalah terlalu over kita memainkan musik ya, terlalu over. Misalkan kapasitas volume limitnya itu mungkin di 0 dB ataupun di bawah itu, tetapi kita paksa kencang sehingga terjadi overacting ataupun suara yang gember, suara yang serak. Itu jika kita biarkan itu bisa mengakibatkan spool ini menjadi gosong ya, menjadi gosong, panas ya, karena beban berlebih yang tidak gimana ya, suaranya itu menjadi remuk, ajur, ataupun terlalu dipaksa horek gitu ya. Jadi itulah 3 hal penyebab spool coil itu menjadi terbakar. Tentunya jika penggunaan wajar, penggunaan standar sesuai dengan standar itu, maka spool itu sebenarnya akan awet ya, akan awet, karena kapasitas kekuatan spool ini masing-masing speaker itu berbeda lur. Ada yang menggunakan kawat kecil, kawat yang besar, kawat yang halus ya. Semakin besar kawat tentunya itu wattnya semakin besar ya, wattnya semakin besar. Dan penggunaan amplifier pun harus disesuaikan dengan kapasitas speaker yang kita gunakan. Oke lur, itu saja pembahasan kita kali ini. Lebih kurang mohon maaf, semoga bermanfaat dan salam satu hobi. Salam sehat, salam santun. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.